Well, hello everybody. Welcome back to my channel. My name is Nadifa Sofia and now I'm gonna tell you about naive Bayes spam filtering. Since I'm not choosing the double degree program class, so I'm gonna use Bahasa Indonesia to explain the topics. Jadi, pengklasifikasian naive Bayes ini sebenarnya adalah topik klasik. Namun karena ada tugas data science yang mengharuskan saya menggunakan topik ini, maka saya up lagi. Jadi, pengklasifikasian naive Bayes adalah teknik statistik populer dari penyaringan email yang nanti akan diklasifikasikan jadi dua kelas, ada spam dan tidak spam atau ham. Mereka biasanya menggunakan fitur kata-kata untuk mengidentifikasi email spam dengan suatu pendekatan yang biasa digunakan dalam klasifikasi teks atau text classification. Jadi kenapa sih mesti pakai naive Bayes? Yang pertama, karena naive Bayes sendiri bisa dipakai untuk data kualitatif maupun data kuantitatif. Yang kedua, tidak perlu melakukan data training yang banyak. Terus, pengklasifikasian dokumen juga bisa dipersonalize atau dipersonalisasikan atau disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang, setiap penggunanya. Namun, di balik kelebihan naive Bayes tersebut juga ada kekurangannya. Yang pertama, apabila probabilitas kondisionalnya itu 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Dan naive Bayes juga dirancang untuk mendeteksi kata-kata saja, tidak bisa untuk data gambar. Lalu keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja, butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Dan yang terakhir adalah untuk membuat keputusan, keperluan pengetahuan awal atau pengetahuan mengenai masa sebelumnya itu sangat diperlukan. Atau dengan kata lain, naive Bayes ini memerlukan knowledge base. Keberhasilannya itu sangat bergantung pada pengetahuan awal tersebut. Nah, di sini ada terminologi umum terhadap naive Bayes. Ada probability spam dalam Word, jadi itu adalah peluang bahwa suatu pesan adalah spam dan mengetahui bahwa kata ada di dalamnya. Kata yang akan kita predik itu ada di dalam kelas spam. Lalu ada probability W dalam spam, itu adalah peluang bahwa kata muncul dalam pesan spam atau dalam kelas spam. Dan probability dari keseluruhan bahwa setiap pesan itu adalah spam. Terus probability word dalam spam, probability bahwa katanya itu muncul dalam kelas spam dikali probability spam ditambah probability bahwa kata itu muncul dalam pesan ham atau tidak spam dan dikali probability oleh kelas ham atau kelas tidak spam sendiri. Mari kita lanjut ke contoh. Nah, di sini ada beberapa dokumen. Yang pertama, kepada pemilik rumah itu diklasifikasikan menjadi spam. Oh ya, naive Bayes ini adalah supervised learning di machine learning. Jadi, untuk awalnya diperlukan pelabelan data set. Lalu yang kedua, dokumennya ada perhatian, ini berlaku untuk semua penggunaan komputer, itu diklasifikasikan menjadi spam, dan seterusnya. Lalu, untuk menggunakan teorema Bayes ini, yang pertama kita harus menghitung probabilitas bahwa pesan itu adalah spam, atau disebut juga probability dari spam, itu berapa, lalu probability dari ham atau tidak spam itu berapa. Yang kedua, kita menghitung probabilitas bahwa pesan atau kata dalam pesan yang akan kita predik itu adalah spam dengan mempertimbangkan semua kata-katanya. Yang ketiga, itu bagaimana untuk menghadapi kata-kata baru atau kata-kata langka. Nah, yang tahap kedua, setelah kita mendapatkan probability spam dan ham, yaitu kita tokenizing, kita preprocessing datasetnya, lalu kita hitung setiap probabilitas per kelas.
Jadi di sini adalah kata-kata unik. Jika katanya itu muncul lebih dari satu kali, maka seperti ini, tetap dihitung menjadi 2/4. Lalu, untuk kata atau kalimat yang akan diprediksi adalah informasi penting kepada pemilik rumah. Nah, di sini kita menghitung probabilitas atau peluang dari kalimat yang muncul di dalam kelas spam. Nah, di sini karena kalimat yang akan dipredik itu adalah informasi penting kepada pemilik rumah, informasi kepada ada, pemilik ada, rumah ada, penting ada, ini tidak, sampai informasi. Nah, jadi kita hitung menjadi 1, 1, 1, 1, 1, terus 0 sampai di sini ini informasi dan lanjut ke 0. Terus jika P-nya itu 1, maka diisi dengan nilainya sendiri. Karena kita akan membandingkan dengan kelas spam, maka kita lihat pada kolom yang di sini. Nah, karena ini 1, 1, 1, 1, terus selebihnya jika dia bernilai 0, maka 1 dikurang nilainya. Sampai di sini untuk informasi. Lalu dilanjutkan lagi. 1 dikurang 0/4. Sehingga dapatlah hasilnya seperti ini. Lalu kita cari lagi untuk probabilitas dari kalimat ini yang muncul di dalam kelas ham atau tidak spam. Kita lihat di kelas ham ada tidak ya. Nah, kalau misalnya dia 1, berarti diisi dengan nilainya sendiri. Kalau dia 0, diisi dengan 1 dikurang nilainya, dan seterusnya. Lalu kita dapatkan untuk mencari probability S di dalam W, kita menggunakan rumus seperti ini. Berdasarkan slide sebelumnya, slide awal. Nah, didapatlah hasilnya 0,019%. Lalu, untuk membandingkannya, probability H di dalam W, apakah dia termasuk kelas spam atau not spam? Karena pada sebelumnya probability dari S di dalam W itu lebih besar, yaitu 0,00029, sementara probability W di dalam H itu cuma 0, jadi makanya diklasifikasikan sebagai spam. Lalu bagaimana jika kalimat atau kata yang kita prediksi itu tidak ada di data training sebelumnya? Nah, maka kita akan menggunakan rumus ini, di mana PR aksen SW itu adalah peluang terkoreksi untuk pesan sebagai spam dengan mengetahui bahwa itu berisi kata yang diberikan, sama dengan S atau jumlah, terus dikali dari probability S ditambah N dikali probability S dalam W per S ditambah N. Oke, untuk codingannya akan saya lanjutkan. Nah, awalnya kita harus mendownload beberapa package atau library. Ada Pandas, Matplotlib, NLTK, Beautiful Soup 4, Word Cloud, terus PIL, Python Image, terus NumPy. Lalu di sini kita mengimport semua library yang akan kita gunakan. Nanti full codingannya akan saya share di GitHub. Lalu di sini kita mendefinisikan file-filenya itu terdapat di mana saja. Oh ya, untuk dataset beserta codingan akan saya share melalui GitHub. Untuk materi
akan saya share melalui PPT slide. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan ada untuk example file, terus spam 1, spam 2, non-spam atau ham, kategori, spam kategori itu dinotasikan menjadi 1, untuk yang ham dinotasikan menjadi 0. Terus ada training data file, test data file, terus nanti karena kita menggunakan word cloud, maka kita akan mendefinisikan sebelumnya datanya akan diletakkan di mana. Whale file, school, thumbs up, thumbs down, dan custom font. Lalu selanjutnya kita membaca data utama. Nah, di sini ada contohnya, yaitu contoh suatu email. Lalu kita mendefinisikan email body atau badan dari email. Kan biasanya di email ada header, body, sama penutup. Penutupnya misalnya di sini. Lalu untuk extraction itu kita membutuhkan data utama sebagai data yang akan diolah untuk modeling, untuk classification-nya nanti. Jadi dari email body generator ini akan menghasilkan output berupa file name dan email body. Seperti ini. Lalu kita generate data frame dari files berdasarkan hasil ekstraksi yang tadi, email body generator. Untuk direpresentasikan dalam data frame. Data frame sendiri memiliki 2 kolom, yaitu message dan kategori dengan indeks berupa file name dari directory. Terus untuk spam filesnya sendiri akan berbentuk seperti ini, yang sudah kita definisikan sebelumnya. Terus untuk non-spamnya akan seperti ini, contohnya. Lalu kita mengkombinasikan keseluruhan files. Untuk data pre-processing, yang pertama, bagaimana untuk menghandle missing values. Karena di sini missing values-nya tidak ada, maka kita aman untuk data pre-processing kali ini. Tapi ada dokumen yang tipe datanya itu bukanlah string. Terus juga dokumen tersebut berada pada indeks CMDS sejumlah 3 baris. Maka kita menghapus dokumen pada indeks CMDS tadi sebagai langkah feature engineering kita. Untuk set index, mulanya indeks berupa nama dokumen atau file, lalu indeks data frame itu diubah dari 0 hingga banyak dokumen yang ada. Lalu nanti disimpan sebagai document_id, index. Nama dokumen disimpan dalam atribut file name. Ini bentukan data visualization-nya. Ada 33% email dan 67% legit mail. Untuk natural language processing, karena Naive Bayes sendiri merupakan bagian dari text classification, maka dibutuhkan juga NLP. NLP yang dibutuhkan berupa tokenizing, stemming, dan sebagainya. Tokenizing itu seperti kita menguraikan kata-kata, menguraikan kalimat menjadi kata-kata. Lalu untuk stemming, mengubah kata-kata tersebut menjadi kata dasarnya. Nah, ini clean message itu adalah fungsi untuk proses tokenisasi dan stemming. Hasil dari clean message berupa filtered words dan hasil tokenisasi dan stemming menggunakan Porter stammer. Lalu fungsi ini
itu digunakan untuk parsing, tokenizing, dan stemming. Proses parsing kita menggunakan Beautiful Soup library di Python dengan menghapus seluruh tag HTML sehingga hanya yang diambil bagian teks dari email. Terus hasil akhirnya clean message no HTML berupa filtered words. Hasil tokenisasi atau tokenizing dan stemming itu menggunakan Porter Stemmer, dan function ini diaplikasikan pada kolom message pada data kombinasi email spam dan non-spam. Nah, di sini kita mengambil kata-kata inti yang tidak ada redundansi. Tadi sebelumnya kita sudah mendefinisikan bahwa kita akan menggunakan library word cloud pada project kali ini. Ini adalah bentukan dari word cloud untuk thumbs up dan ini thumbs down. Untuk vocabulary dictionary, ini kita definisikan sebagai data frame yang terdiri dari vocab word dan word ID. Sebelumnya sudah kita define. Dan kata yang dimasukkan ke dalam vocab itu adalah kumpulan data yang sering muncul dalam email kelas spam dan non-spam atau ham. Ukuran data dalam vocabulary adalah 2.500 kata. Untuk word representation ada one word per column. Nah, tiap list ini kita simpan dalam stem nested list yang dibangun ke dalam data frame. Nah, data frame ada 7.671 kolom yang berupa representasi dari kata setiap kolom dalam setiap dokumen. Ini dokumen 1 ada 7.671 kata. Kalau sampai sini berarti kata-katanya cuman sampai sini, di sini udah nggak ada katanya lagi untuk dokumen 0 dan begitu seterusnya. Sparse matrix function. Nah, sparse matrix itu kita membuat atau mentransformasikan bentukan ini menjadi matrix sparse yang dimana banyak nolnya, jadi per diagonal ataupun kalau bisa per diagonal yang ada nilainya. Sparse matrix itu dibuat menjadi data frame dengan kolom yang lebih sedikit dari data frame sebelumnya. Lalu untuk kolom pada data frame ini terdiri dari label berupa kategori, terus doc ID, document ID berupa indeks dokumen, occurrence merepresentasikan frekuensi kata yang muncul dalam dokumen. Terus untuk word ID adalah indeks kata dalam vocabulary. Untuk initialization machine learning-nya, kita mendefine data untuk train test sebagai train test split, di mana variabel X berupa kumpulan kata dalam word columns di F data frame dan variabel Y berupa nilai kategori dalam data.category. Pembagian data menggunakan training set ini dibagi berdasarkan 70% banding 30%. 70% untuk data training, 30% untuk data testing. Nah, untuk training data kita representasikan dalam bentuk seperti ini. Lalu bentuk data frame tersebut dikembalikan ke indeks semula. Untuk dataset testing kita representasikan dalam bentuk seperti ini. Lalu untuk training menggunakan algoritma naive Bayes, sebelumnya kita sudah mendefinisikan file-filenya. Lalu kita lanjutkan untuk modeling data pelatihan atau training data. Itu sudah diperoleh dan disimpan dalam proses representasi kata.
data pelatihan atau training itu menggunakan ini, terus data testing menggunakan yang ini. Read and load features data. Lalu bagaimana membangun fitur untuk proses pelatihan atau training? Data yang sudah disimpan dalam sparse matrix diproses representasi katanya untuk ditampilkan dalam bentuk data frame. Lalu data frame terdiri dari 2502 kolom, 2 buah kolom merepresentasikan doc ID dan kategori, serta 2500 kolom lainnya menggunakan nilai 0 hingga 2499 yang direpresentasikan dalam bentuk kata di vocabulary. Indeks data frame berupa nilai unik yang diambil dari variabel sparse start data pada kolom ke-0 untuk semua baris. Ini adalah fungsi untuk pembuatan full feature matrix-nya. Mendefinisikan matriks yang berisi fitur berupa kata dalam vocabulary berdasarkan kemunculan pada masing-masing dokumen setiap kategori. Lalu full matrix ini dibangun dari sparse matrix yang sudah dibuat sebelumnya. Matriks ini berisi kolom mengenai doc ID, kategori, dan 2500 kolom berupa indeks kata dari vocabulary yang diisi dengan nilai-nilai kejadian atau occurrence pada masing-masing dokumen. Ini adalah bentukan dari full feature matrix-nya. Nah, untuk penggunaan naive Bayes, di sini kita menggunakan terminologi sederhana dari naive Bayes algorithm. Menemukan probabilitas atau kemungkinan A yang terjadi ketika B itu terjadi juga. A dapat disebut sebagai hipotesis, di mana B merupakan fakta-fakta yang dimiliki. Begitu pula dengan probability span dari X dan probability ham dari X yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk calculating probability span dan probability ham, total data keseluruhannya itu 4015. Jumlah nilai dari keseluruhan kategori data ada 1250 dan 1250 data itu berkategori spam. 2765 itu non-spam. Untuk probabilitas non-spam sendiri bisa didefinisikan sebagai 1 dikurang probability spam. Lalu untuk menghitungnya, X itu adalah fitur data berupa kumpulan token dengan nilai X dalam probability X dalam spam merupakan kumpulan token dari data berkategori spam dan nilai X dalam probability X dalam ham merupakan kumpulan token berkategori non-spam. Nah, nilai X itu akan dihitung masing-masing terhadap setiap kategori, spam maupun ham. Perlu menghitung jumlah keseluruhan token untuk masing-masing kategori. Nah, berdasarkan program, itu diperoleh total occurrences atau word occurrence yang terjadi di seluruh kategori. Untuk spam dan non-spam itu adalah 430.000 dan total kejadian kata pada kategori spam ada 178.605, sedangkan non-spam 1 dikurang ini sama dengan ini, yaitu 252.373. Untuk probability X dalam spam per ham merupakan nilai probabilitas atau peluang suatu kata itu muncul pada kategori spam atau non-spam. Lalu representasi hasilnya seperti ini. Dan kita menghitung Px.
yang merupakan peluang suatu token muncul dari kumpulan token lainnya. Dengan perhitungan seperti ini, maka akan dapat representasi hasil seperti ini. Untuk mempersiapkan data testing, kita membangun full matrix untuk data uji atau data testing dari sparse matrix yang sudah dibangun. Nah, untuk mengujinya kita bagi data uji sebagai X-task yang berisi fitur-fitur ya untuk diprediksi kategorinya, dan Y-task sebagai nilai dari kategori sendiri. Nah, X itu adalah kategori dan Y itu adalah nilainya. Evaluation yang pertama, kita menggunakan data hasil pelatihan testing data berupa nilai-nilai probabilitas PX di dalam spam dan PX di dalam ham. X itu adalah word atau kumpulan token dari kata yang akan kita predik. Proses pengujian atau testing itu menggunakan dataset testing yang sudah dibagi ke dalam X-test dan Y-test. X-test dan Y-test. Dan ini sudah kita definisikan sebelumnya. Nah, ada log probability. Muncul kondisi ketika vocabulary yang dibangun sangat besar sehingga menghasilkan banyak perkalian nilai probabilitas yang mendekati 0. Log probability itu merepresentasikan nilai probabilitas di antara minus tak hingga dan 0. Nilai yang dihasilkan lebih mudah di-manage daripada menggunakan operasi probabilitas umumnya. Dan bentuk perbandingan antar nilai probabilitas awal tidak berubah ketika menggunakan log probability. Lalu ada joint probability. Joint probability dilakukan untuk melihat bagaimana nilai probabilitas data ketika terjadi dua kondisi dalam satu waktu. Apakah email akan dikategorikan sebagai spam atau non-spam ketika muncul dua kata berurutan dalam email tersebut. Dan masing-masing dokumen atau email dalam data uji akan memperoleh dua nilai probabilitas. Nah, untuk prediction-nya sendiri, kita memprediksi apakah kata tersebut masuk ke dalam kelas spam atau not spam. Itu berdasarkan jumlah probability-nya. Jika ini lebih besar, maka diklasifikasikan jadi spam, dan seterusnya. Membandingkan dua nilai probabilitas pada dokumen atau email untuk menentukan kategorinya, spam atau not spam. Menggunakan rumus seperti ini. Dan kita lihat bagaimana hasil prediksi atau prediction star 1 kali 1 dengan data yang sebenarnya atau Y-test. Untuk pengukuran keberhasilan model naive Bayes ini dilihat dari bagaimana nilai akurasi dan kesalahan yang diperoleh. Untuk akurasi diperoleh sebesar 97,74%, which is good, dengan nilai kesalahan atau error value sebesar 2,26%. Untuk correct docs, 6 docs wrong. Dari 1724 dokumen atau email yang tepat dikategorikan ada 1685, dan kesalahan pengkategorian terjadi pada 39 dokumen atau email. Nah, ini bentukan dari confusion matrix-nya. Dan ini untuk perhitungan ada berapa banyak email. Terus untuk visualisasi data ada dua, yang membedakannya nyala skala. Nah, di sini untuk full codingan yang pada description box akan saya tambahkan. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya.
dan semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan, boleh disisipkan di comment box. Thank you.